Halo dokter, udah tahu belum kalau PCOS sekarang berganti nama menjadi PMOS? Sekilas terdengar seperti perubahan istilah biasa ya. Tapi sebenarnya perubahan ini bisa mengubah cara kita menilai, mengedukasi, dan menangani pasien. Selama lebih dari 30 tahun, kita mengenal salah satu gangguan endokrin tersering pada wanita sebagai Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS. Namun, pada tahun 2026, konsensus internasional yang melibatkan berbagai organisasi dan ahli dari seluruh dunia mengusulkan nama baru, yaitu Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome atau PMOS. Pertanyaannya nih, kenapa ya harus diganti? Apakah ini hanya perubahan nomenklatur atau memang ada implikasi klinis yang perlu kita pahami? Nah, mari kita bahas. Alasan utama perubahan nama ini karena istilah PCOS dianggap tidak lagi mencerminkan penyakit yang sebenarnya. Ketika mendengar kata polycystic ovary, banyak pasien bahkan tenaga kesehatan langsung membayangkan nih bahwa masalah utamanya adalah banyaknya kista pada ovarium. Pada kenyataannya, tidak sesederhana itu ya. Tidak semua pasien dengan PCOS memiliki gambaran ovarium polikistik. Sebaliknya, banyak wanita dengan ovarium polikistik justru tidak mengalami PCOS. Artinya, ovarium polikistik bukanlah inti dari penyakit ini. Istilah ovarium polikistik telah menyebabkan penundaan diagnosis, misdiagnosis, kebergantungan pada USG untuk diagnosis dan terapi medis yang buruk. Tidak jarang pasien datang dengan kecemasan berlebihan karena mengira dirinya memiliki banyak kista yang harus dioperasi. Padahal masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks. Konsensus terbaru menekankan bahwa kondisi ini bukan hanya penyakit reproduksi. PMOS merupakan gangguan multisistem yang melibatkan fungsi hormonal, metabolik, reproduksi, hingga kesehatan kardiovaskular. Karena itulah, polyendocrine metabolic ditambahkan ke dalam nama baru tersebut. Perubahan ini mengingatkan kita bahwa pasien tidak boleh hanya dinilai dari gejala reproduksinya saja. Dalam praktik sehari-hari, pasien biasanya datang dengan keluhan haid tidak teratur, sulit hamil, jerawat, hirsutisme, atau kenaikan berat badan. Seringkali setelah diagnosis ditegakkan, fokus tata laksana hanya tertuju pada perbaikan siklus menstruasi atau program kehamilan. Padahal, risiko yang lebih besar justru bisa muncul bertahun-tahun kemudian. By the way, sebelum kita lanjut, seluruh dokter layak mendapatkan asisten andalan tidak pernah tidur. Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Jangan khawatir ya dok, Alomedica AI ini dipersembahkan oleh platform dokter yang terpercaya, dikembangkan oleh dokter khusus untuk dokter di Indonesia. Berikan layanan kesehatan yang konsisten, aman, dan berbasis bukti untuk setiap pasien setiap saat. Tinggal buka Alomedica AI. Alomedica AI khusus untuk dokter. Data menunjukkan bahwa sekitar 40% pasien PMOS mengalami resistensi insulin. Yang menarik nih dok, kondisi ini tidak hanya terjadi pada pasien obesitas. Pasien dengan indeks massa tubuh normal pun tetap dapat mengalami gangguan metabolik yang bermakna. Karena itu, dokter perlu lebih aktif melakukan screening terhadap faktor-faktor metabolik. Misalnya gula darah puasa, HbA1c, profil lipid, lingkar perut, tekanan darah, dan faktor risiko kardiovaskular yang lain. Jangan sampai kita hanya fokus pada ovarium, tetapi melewatkan komplikasi metabolik yang justru berdampak lebih besar terhadap morbiditas jangka panjang. Hal lain yang penting adalah risiko penyakit kardiovaskular. Selama ini, banyak klinisi menganggap PCOS hanya berkaitan dengan infertilitas atau gangguan menstruasi. Padahal nih, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pasien dengan PMOS memiliki risiko lebih tinggi mengalami diabetes tipe 2, hipertensi, dislipidemia, penyakit jantung koroner, hingga stroke. Dengan kata lain nih dok, PMOS bukan hanya mempengaruhi peluang kehamilan pasien hari ini,
PMOS juga dapat mempengaruhi harapan hidup dan kualitas hidup pasien puluhan tahun ke depan. Lalu, apakah kriteria diagnosis berubah? Jawabannya tidak banyak ya. Kriteria Rotterdam masih menjadi dasar diagnosis. Diagnosis tetap dapat ditegakkan bila ditemukan minimal 2 dari 3 kriteria berikut. Hiperandrogenisme, disfungsi ovulasi, atau gambaran ovarium polikistik, maupun peningkatan kadar anti-Mullerian hormon. Jadi, yang berubah bukanlah cara menegakkan diagnosis, yang berubah adalah cara kita memahami penyakitnya. Dulu kita sering bertanya bagaimana cara mengatasi haid yang tidak teratur. Sekarang, pertanyaannya menjadi lebih luas nih dok. Bagaimana cara kita mencegah diabetes, penyakit jantung, dan komplikasi metabolik pada pasien ini dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Inilah pergeseran paradigma yang ingin dicapai melalui istilah PMOS. Kesimpulannya dok, perubahan dari PCOS menjadi PMOS bukanlah sekedar pergantian nama. Perubahan ini mengingatkan bahwa kondisi tersebut adalah gangguan endokrin dan metabolik multisistem. Sebagai dokter, kita perlu melihat pasien secara lebih menyeluruh. Bukan hanya fungsi reproduksinya, tetapi juga kesehatan metabolik dan kardiovaskular jangka panjangnya. Karena bagi pasien, masalah terbesar mungkin bukan hanya sulit hamil hari ini, tetapi risiko diabetes, penyakit jantung, dan stroke yang dapat muncul di masa depan. Sekian dulu dok video kali ini. Jangan lupa like dan share video ini ke rekan sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info up to date yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.